Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang menganugerahkan kehidupan telah memanggil saudara-saudari kita untuk pergi menghadap ke surga. Bersama keluarga, kita berdoa untuk saudara-saudari kita ini. Sebab kita percaya bahwa hidup ataupun mati, kita ini milik Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan saudara-saudari kita ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Kita pun berharap akan berjumpa lagi dengan saudara-saudari kita pada saat Kristus datang dengan mulia untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa di surga. Agar kita layak merayakan misteri iman ini, marilah kita mempersiapkan hati kita sejenak seraya memohon belas kasih Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan menganugerahkan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu, khususnya yang menjadi korban virus corona.
mereka telah meninggal seperti Kristus, terimalah saudara-saudari kami dalam kemuliaan abadi bersamamu. Bebaskanlah dan ampunilah mereka dari segala dosa, supaya pada hari kebangkitan mereka menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan perjamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bapa menghendaki agar setiap orang yang percaya akan Putra memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga yang berduka. Pertama-tama, saya pribadi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya anggota keluarga saudara-saudari karena akibat virus corona. Kita ikut merasakan kesedihan bersama dengan keluarga yang ditinggalkan. Kesedihan dikarenakan wabah yang sekarang sedang melanda negara kita dan dunia kita. Orang dapat bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Dari mana ini asalnya? Dan kapan ini akan berakhir? Kita semua tentu saja mendukung segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi semuanya ini. Dalam kesempatan pada hari ini, kita bersama diajak untuk menempatkan segala peristiwa kehidupan kita, segala hal yang kita hadapi akhir-akhir ini
dalam terang sabda Tuhan. Di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Kutipan ini disampaikan di tengah umat yang berada di masa pembuangan. Mereka juga berada dalam situasi yang susah, yang tidak mengenakkan, bahkan nyaris putus asa. Tetapi Nabi Yesaya atas karunia rahmat Tuhan mewartakan, mengobarkan harapan kepada bangsa umat Allah itu, bahwa pada waktunya Allah akan menyelenggarakan pesta sebagai tanda keselamatan, kebahagiaan bagi umat Allah. Yesaya mengajak supaya orang-orang beriman tidak menjadi ikut berputus asa, melainkan tetap mengandalkan janji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tak pernah akan ingkar janji. Memang kita adalah manusia yang amat sangat terbatas, yang seringkali tidak dapat memahami rencana dan kehendak Tuhan. Namun sebagai orang beriman, kita diajak untuk tetap percaya kepada janji Allah yang senantiasa setia kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, situasi sedih juga dialami oleh para murid, khususnya ketika mereka tahu bahwa Yesus gurunya akan menyerahkan hidupnya. Namun Yesus berkata kepada para muridnya, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yesus mengajak orang, kita semua, untuk tetap percaya kepadanya, karena Dia telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan manusia, demi keselamatan kita dan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Di dalam bacaan Injil tadi, Thomas memang sempat bingung. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Di balik kata-kata Thomas itu, seolah-olah keselamatan itu adalah hasil usaha orang untuk menempuh tujuan itu, yaitu keselamatan. Tetapi Yesus menandaskan bahwa keselamatan itu justru ada di dalam dirinya. Keselamatan tidak pertama-tama soal waktu. Keselamatan tidak pertama-tama soal tempat. Keselamatan pertama-tama adalah soal relasi orang dengan Allah. Dalam hal ini, yaitu pada diri Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang telah menebus dosa-dosa manusia. Dengan demikian Yesus menandaskan supaya kita tetap mempersatukan diri kita dalam relasi dengan Yesus sendiri, menyerahkan hidup kita semata-mata dalam relasi kita dengan Tuhan. Sebab Yesus menandaskan bahwa Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, marilah kita
Atas dasar sabda Tuhan itu, senantiasa berharap agar saudara-saudari kita yang telah dipanggil oleh Tuhan kini boleh menikmati kebahagiaan kekal. Dengan penuh harapan dan syukur itulah kita lanjutkan ibadah kita. Marilah kita bersatu di dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang melihat Putera dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Menyadari kebaikan Allah dalam Puteranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan, memberikan kehidupan, dan memanggil kembali saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya akibat wabah virus corona. Semoga mereka Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan-Mu, dan Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga mereka semua berkat kerahiman-Mu, Kau anugerahi pengampunan atas segala dosa-dosanya. Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara-saudari kami. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Maka sembuhkanlah saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, dan dampingilah para medis agar mereka tetap setia dan tetap Engkau lindungi dalam melayani sesama kami yang saat ini sakit dengan penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudara-saudari kami yang telah Kau panggil kembali, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat.
Marilah kita berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami hunjukkan kepadamu untuk keselamatan saudara-saudari kami ini. Semoga mereka kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Seraya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang suci dan setia, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang telah mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan umat-Mu dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah ya Bapa akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis mereka telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini mereka bersatu pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudara-saudari kami seiman, dan semua orang lain yang hidupnya berkenan kepadamu. Pada waktu itu, Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi yang menjadi kekuatan dalam persiarahan hidup kita di dunia ini. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Kristus yang akan kita sambut, melindungi hidup kita sampai kepada kebahagiaan kekal. Amin.
Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas kurnia sakramenmu yang telah kami terima dalam perayaan suci untuk mendoakan arwah saudara-saudari kami yang telah Kau panggil kembali. Semoga kurnia hidup ilahi yang boleh kami cicipi ini sekarang Kau anugerahkan secara penuh kepada saudara-saudari kami. Kami mohon, semoga kami boleh melanjutkan karya bakti mereka di dunia ini dan bersatu padu dalam memajukan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Semoga kami boleh berkumpul kembali kelak dengan semua orang dalam kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan dan yang kita cintai dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil oleh Tuhan ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Di saat ajalku